Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dialah Allah yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, baik itu nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga kita dapat melakukan aktivitas kita sehari-hari. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Baik, langsung saja. Perkenalkan, saya atas nama Ani Andriani Putri dengan NIM 20800124057. Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas dalam mata kuliah karya tulis ilmiah dengan dosen pengampu, yaitu Ibu Haja Andi Hasrianti SSMPD, dengan materi menulis esai. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Pembahasan pertama yaitu pengertian esai. Esai adalah tulisan yang terdiri dari beberapa paragraf yang membahas tentang satu topik. Kata esai berasal dari bahasa Prancis, yang artinya mencoba atau berusaha. Esai adalah sebuah upaya mengomunikasikan informasi, opini atau perasaan, dan biasanya menyajikan argumen tentang sebuah topik. Dalam hal ini, esai adalah tulisan pendek yang biasanya berisi penilaian atau opini penulis tentang subjek tertentu. Adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, esai adalah karangan prosa yang membahas suatu masalah secara empiris, lalu dari sudut pandang pribadi penulisnya. Esai juga sering disebut dengan artikel, tulisan atau komposisi. Secara umum, esai didefinisikan sebagai sebuah karangan singkat yang berisi pendapat atau argumen penulis tentang suatu topik. Nah, untuk mengetahui lebih dalam tentang esai, kita beralih ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang struktur esai. Sama seperti karangan lain seperti prosa, pantun, cerpen, esai juga memiliki struktur. Adapun struktur esai yang terbagi atas menjadi 3, yaitu yang pertama, paragraf pendahuluan, yang dimana paragraf pendahuluan ialah paragraf pertama yang digunakan untuk mengawali suatu esai. Yang kedua yaitu paragraf pengembang, yang dimana paragraf pengembang dalam esai disebut paragraf batang. Paragraf batang tubuh menjelaskan dan menguraikan pernyataan tesis yang disampaikan pada paragraf pendahuluan. Dalam hal ini, paragraf batang tubuh menjawab pertanyaan-pertanyaan siapa, apa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Paragraf pengembang juga berisi tentang hal-hal yang akan dikaji, data, interpretasi tentang topik yang dibahas, simpulan atau saran mengenai topik yang dibahas. Yang ketiga yaitu paragraf penyimpul. Paragraf terakhir dari suatu esai disebut paragraf penutup atau paragraf penyimpul. Paragraf penyimpul dapat diperoleh dengan menulis ringkasan mengenai hal-hal yang sangat penting yang dibahas. Nah, adapun isi dari paragraf penyimpul yaitu ringkasan masalah utama atau pernyataan kembali kalimat tesis dengan penggunaan kata-kata dan komentar akhir tentang pokok pembahasan. Dalam hal ini disarankan kepada penulis esai, paragraf yang terdapat dalam sebuah esai minimal atau tidak boleh kurang dari 5 paragraf, yaitu 1 buah paragraf pendahuluan, 3 buah paragraf pengembang, dan 1 buah paragraf penyimpul. Kemudian, penulis esai juga harus memperhatikan hal-hal yang perlu disampaikan dari masing-masing isi paragraf esai tersebut. Dengan demikian, tulisan esai tersebut dapat dikatakan sebagai esai yang baik. Nah, selanjutnya yaitu kaidah-kaidah dalam menulis esai. Adapun kaidah-kaidah dalam menulis esai yaitu yang pertama baku. Struktur yang digunakan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia baku, baik mengenai struktur kalimat maupun kata. Demikian juga pemilihan kata atau istilah dan penulisan sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI.
Yang kedua yaitu logis. Ide atau pesan yang disampaikan melalui bahasa Indonesia ragam, ilmiah dan masuk akal. Yang ketiga yaitu ringkas. Ide dan gagasan diungkapkan dengan kalimat pendek sesuai dengan kebutuhan. Pemakaian kata seperlunya, tidak berlebihan, tetapi isinya tersampaikan dengan baik dan bermakna. Yang keempat yaitu runtun. Ide diungkapkan secara teratur sesuai dengan urutan dan tingkatannya, baik dalam kalimat maupun paragraf. Dan yang terakhir yaitu denotatif. Kata yang diungkapkan dengan kalimat pendek sesuai dengan kebutuhan pemakaian, kata seperlunya, tidak berlebihan, tetapi isinya tersampaikan dengan baik dan bermakna. Selanjutnya yaitu ciri-ciri dan jenis-jenis esai. Adapun ciri-ciri esai yaitu yang pertama, berbentuk prosa, artinya dalam bentuk komunikasi biasa, menghindari penggunaan bahasa dan ungkapan figur. Yang kedua yaitu singkat. Maksudnya di sini dapat dibaca dengan santai dalam waktu 2 jam. Yang ketiga yaitu memiliki gaya pembeda. Seorang penulis esai yang baik akan membawa ciri dan gaya yang khas yang membedakan tulisannya dengan gaya penulis lain. Adapun yang keempat yaitu selalu tidak utuh, artinya penulis memilih segi-segi yang penting dan menarik dari objek dan subjek yang hendak ditulis. Yang kelima, memenuhi keutuhan penulisan. Walaupun esai adalah tulisan yang tidak utuh, namun harus memiliki kesatuan dan memenuhi syarat-syarat penulisan, mulai dari pendahuluan, pengembangan, sampai ke pengakhiran. Dan yang kelima yaitu mempunyai nada pribadi atau bersifat individu. Yang membedakan esai dengan jenis karya sastra adalah ciri personal. Ciri personal dalam penulisan esai adalah pengungkapan penulis sendiri tentang pandangan, sikapnya, dan kepada pembaca. Selanjutnya yaitu jenis-jenis esai. Adapun jenis-jenis esai yaitu yang pertama, esai deskriptif. Yang dimana esai jenis ini dapat melukiskan subjek atau objek apa saja yang dapat menarik perhatian pengarang. Ia bisa mendeskripsikan sebuah rumah, sepatu, tempat rekreasi, dan lain-lain. Yang kedua yaitu esai tajuk. Esai jenis ini dapat dilihat dalam surat kabar dan majalah. Esai ini memiliki satu fungsi khusus, yaitu menggambarkan pandangan dan sikap surat kabar atau majalah tersebut terhadap satu topik dan isu dalam masyarakat. Dengan esai tajuk, surat kabar tersebut membentuk opini pembaca. Tajuk surat kabar tidak perlu disertakan dengan nama penulis. Yang ketiga yaitu esai cukilan watak. Esai ini memperbolehkan seseorang penulis membeberkan beberapa segi dari kehidupan individual seseorang kepada para pembaca. Lewat cukilan watak itu, pembaca dapat mengetahui sikap penulis terhadap tipe pribadi yang dibeberkan. Di sini penulis tidak menuliskan biografi, ia hanya memilih bagian-bagian yang utama dari kehidupan dan watak pribadi tersebut. Selanjutnya yaitu esai pribadi. Esai ini hampir sama dengan esai cukilan watak, akan tetapi esai pribadi ditulis oleh diri sendiri, oleh pribadi tersebut tentang dirinya sendiri. Penulis akan menyatakan bahwa saya adalah saya akan menceritakan kepada saudara hidup saya dan pandangan saya tentang hidup. Selanjutnya yaitu esai reflektif, yang dimana esai ini ditulis secara formal dengan nada serius. Penulis mengungkapkan dengan dalam, sungguh-sungguh, dan hati-hati beberapa topik yang penting berhubungan dengan hidup, misalnya kematian, politik, pendidikan, dan hakikat manusiawi. Esai ini ditujukan kepada para cendekiawan. Yang terakhir yaitu esai kritik. Dalam esai kritik, penulis memusatkan diri pada uraian tentang seni, misalnya lukisan, tarian, pahat, patung, teater, dan sebagainya. Esai kritik bisa ditulis tentang seni tradisional, pekerjaan seorang seniman pada masa lampau, tentang seni kontemporer. Esai ini membangkitkan kesadaran pembaca tentang pikiran dan perasaan penulis tentang karya seni.
Selanjutnya yaitu kita melangkah ke pembahasan tentang permasalahan dalam menulis esai. Eh, beberapa permasalahan yang ditemukan dalam penulisan esai diantaranya yaitu kesulitan menemukan ide, kurangnya pengetahuan tentang dasar penulisan karya ilmiah, kesulitan menuangkan gagasan, dan kesalahan berbahasa. Selain itu, ada beberapa kesalahan umum yang sering terjadi dalam menulis esai, yaitu yang pertama, tidak memahami instruksi. Kesalahan seperti tidak membaca instruksi dengan teliti dapat menyebabkan esai yang tidak relevan atau tidak sesuai dengan topik yang diminta. Contohnya adalah mengabaikan panjang esai yang diminta atau tidak menjawab pertanyaan utama yang diajukan. Yang kedua yaitu struktur yang tidak jelas, yang dimana struktur esai yang jelas sangat penting untuk memudahkan pembaca memahami argumen yang ditulis. Esai dengan struktur yang tidak jelas seringkali membingungkan oleh pembaca dan sulit diikuti. Contohnya yaitu esai tanpa paragraf yang teratur atau tanpa transisi yang jelas antara ide-ide utama dapat mengurangi kualitas dan kekuatan. Selanjutnya yang ketiga, yaitu tesis statement yang lemah. Tesis yang lemah atau tidak fokus akan membuat esai yang dibuat akan lemah dan tidak terarah. Contohnya adalah yang terlalu umum atau tidak memberikan panduan jelas tentang apa yang akan dibahas dalam esai. Nah, yang keempat yaitu penggunaan bahasa yang tidak tepat, yang dimana menggunakan bahasa formal dan akademis adalah kunci dalam menulis esai. Kesalahan umum termasuk penggunaan bahasa non-formal atau gaya bahasa yang terlalu santai. Bahasa yang tidak tepat dapat mengurangi kesan profesionalisme dan kredibilitas esai. Yang kelima yaitu kurangnya analisis dan argumen. Esai yang kurang analisis seringkali hanya mengulang informasi tanpa memberikan wawasan baru atau pendapat kritis. Contohnya yaitu hanya menyajikan fakta tanpa menjelaskan relevansi atau implikasinya yang dapat mengurangi penilaian secara signifikan. Selanjutnya yaitu plagiarisme. Plagiarisme adalah tindakan menyalin karya orang lain tanpa memberikan kredit yang tepat, yang dapat berdampak negatif pada reputasi akademis dan karir. Dan yang terakhir adalah kesalahan tata bahasa dan ejaan. Esai yang penuh dengan kesalahan dapat menunjukkan kurangnya perhatian terhadap detail dan dapat membuat pembaca kesulitan memahami isi esai. Contoh penggunaan kata yang salah, tanda baca yang tidak tepat, dan kesalahan ejaan dasar. Adapun solusi yang dapat dilakukan dalam menghindari kesalahan menulis esai yaitu yang pertama, membaca dan memahami instruksi dengan teliti. Selalu baca dan pahami instruksi tugas dengan saksama. Seorang penulis harus mengetahui semua persyaratan dan tujuan dari esai. Yang kedua yaitu membuat rencana dan outline. Buatlah rencana penulisan sebelum mulai menulis. Langkah-langkah ini meliputi membuat outline yang mencakup pendahuluan, isi, dan penutup, sehingga alur tulisan tetap terstruktur dan fokus. Dan yang ketiga yaitu menulis tesis statement yang kuat. Tesis statement yang baik harus spesifik dan menyampaikan poin utama dari esai. Contohnya yaitu penggunaan teknologi dalam pendidikan meningkatkan partisipasi siswa dan efisiensi pembelajaran. Yang keempat, menggunakan bahasa yang tepat. Gunakan bahasa formal dan akademis dalam menulis esai. Hindari penggunaan kata non-formal dan gaya bahasa yang terlalu santai. Contoh kata dan frasa yang sebaiknya dihindari termasuk gue, lo, dan sebagainya. Sebaliknya, gunakan istilah yang lebih profesional dan tepat. Yang kelima yaitu menganalisis dan mengembangkan argumen, yang dimana kembangkan analisis dan argumen yang kuat dengan cara memecah masalah menjadi komponen yang lebih kecil dan menjelaskan setiap bagian secara rinci. Perkuat argumen dengan bukti konkret seperti data, kutipan dari sumber terpercaya, dan contoh nyata, sehingga argumen tersebut dapat meyakinkan pembaca.
Selanjutnya yaitu menghindari plagiarisme. Untuk menghindari plagiarisme, selalu kutip sumber dengan benar menggunakan format kutipan yang diakui. Dan gunakan juga alat cek plagiarisme untuk memastikan bahwa tulisan bebas dari plagiarisme. Dan yang terakhir yaitu mengoreksi dan mengedit esai. Sebelum mengumpulkan esai, sangat penting untuk memastikan tidak ada kesalahan yang terlewat. Baca esai beberapa kali untuk menemukan kesalahan tata bahasa dan ejaan. Minta bantuan teman untuk gunakan alat bantu untuk menggunakan alat bantu tata bahasa online untuk menemukan dan memperbaiki kesalahan yang mungkin terlewatkan. Nah, pembahasan yang terakhir yaitu bagian-bagian esai. Nah, adapun bagian-bagian esai yaitu yang pertama judul. Judul ditulis secara singkat dan jelas sesuai dengan isi esai. Maksimal 12 kata dengan format yang sudah ditentukan. Yang kedua yaitu pembahasan. Berdasarkan pada kajian literatur dan kajian teori, bagian ini juga dapat memuat alternatif pemecahan masalah atau solusi atau isu yang diangkat oleh penulis. Yang ketiga yaitu kesimpulan, yang dimana kesimpulan ini berisi rangkuman singkat atas hasil pembahasan. Sementara itu, saran mengacu pada hasil pembahasan. Dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Daftar pustaka memuat seluruh sumber-sumber yang diacu dalam penulisan esai. Semua yang tertera dalam daftar pustaka harus dirujuk dalam esai. Kemutakhiran referensi sangat diutamakan. Daftar pustaka diurutkan dari A sampai dengan Z. Penulisan Dapus menggunakan sistem Harvard Referencing Standard. Nah, baik, adapun kesimpulannya yaitu esai adalah sebuah karya tulis yang mengungkapkan opini penulis mengenai suatu topik yang bisa bersifat objektif maupun subjektif. Struktur esai yang baik umumnya terdiri dari pendahuluan, beberapa paragraf isi, dan kesimpulan. Esai yang berkualitas minimal memiliki 5 paragraf, 1 paragraf pendahuluan, 3 paragraf pengembang, dan 1 paragraf penyimpul. Dalam menulis esai, penting untuk memperhatikan kaidah bahasa yang baku, logis, ringkas, runtut, dan denotatif. Beberapa jenis esai meliputi esai deskriptif, tajuk, cuplikan watak, pribadi, reflektif, dan kritik. Adapun permasalahan umum dari menulis esai adalah kesulitan menemukan ide, kurangnya pengetahuan dasar penulisan ilmiah, kesulitan menuangkan gagasan, dan kesalahan berbahasa. Mungkin itulah yang sempat saya bawakan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.